Tapi wajah yang lu lihat 4 pendaki ini gimana tuh? Jelas, dan itu benar-benar normal. Manusia. Pendaki, yes, set pendaki normal, itu nggak ada kelainan atau gimana ya bang ya, mohon maaf itu, atau gimana jelek atau gimana, itu benar-benar real. Itu ada yang nanya emang kaki-kakinya gimana, sama si Kamal disebutin ciri-cirinya. Iya. Nah, yang cewek yang dari pojokan belakang nangis tiba-tiba, bukan yang nanyanya, katanya yang belakangnya nangis, yang lainnya kaget nanyain kenapa, baru dia bicara sambil nangis, itu kakek saya katanya yang udah meninggal 15 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Kerinci? Salah satu gunung paling tertinggi di Sumatera ini memang terkenal akan keindahannya. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya. Baik itu di kalangan para pendaki ataupun masyarakat sekitar. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai kisah horor nih ketika melawan pendakiannya ke Gunung Kerinci. Pernah nggak kalian terbayang bertemu seorang yang ternyata sudah wafat 15 tahun yang lalu? Di episode kali ini, tim Besok Pagi berhasil menghadirkan narasumber langsung dari Tasikmalaya. Dan ia mengakui pernah mengalami hal serupa. Dan ini terjadi saat pendakiannya ke Gunung Kerinci di Sumatera. Sungguh aneh tapi nyata. Narasumber menjelaskan bahwasannya ia sempat mengkonfirmasi kepada keluarga yang bersangkutan perihal kejadian yang ia alami. Ternyata semua yang ia lihat dan alami dibenarkan oleh keluarga dan ini menjadikan sebuah pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan baginya. Untuk lebih tepatnya atau lebih jelasnya langsung aja nih. Gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Kang Egi. Selamat malam Bang Mange. Apa kabar nih Kang Egi? Alhamdulillah baik. Gimana kabar sehat juga? Lagi. Alhamdulillah sehat juga nih Bang. Sampai juga ya. Ini untuk yang kedua kali nih Bang. Kedua kalinya suatu kehormatan ke Besok Pagi. Dari Alhamdulillah. Tasik. Jauh. Berapa jam itu jalan lo? Kemarin bisa dikatakan lama banget, sampai 12 jam. Karena dari Cianjur hujan sampai ke puncak pas. Tapi thank you buat Bang udah sampai ya. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih. Oke, Kang Egi mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Kerinci, Kang. Itu pada tahun 2017. Betul sekali, 2017. Berapa orang tuh Kang sana? Hanya 3 orang dan semuanya pemula. Maksudnya tidak ada yang pernah sekalipun sebelumnya ke Kerinci itu. Oh, oke, tiga-tiganya. Tiga-tiganya itu. Oke, untuk lebih jelas nanti bakalan diceritain aja Bang. Oke, siap. Dari awal pendakian itu kayak gimana. Siap. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor. Atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Oke, Kang Egi, bisa diceritain dari awal nih, pendakian itu kayak gimana tuh? Siap. Waktu itu memang betul tahun 2017, tepatnya itu berangkat tanggal 26 Juni 2017. Itu H+1 Lebaran. Idul Fitri? Idul Fitri waktu itu 2017. Pulang kampung berarti? Iya, bukan orang di sana, Pak. Iya. Jadi waktu itu memang ini sengaja kami merencanakan ke sana. Jadi kami bertiga berkumpul bahwa nih kita habis Lebaran, masa agak kemana-mana? Mau kemana nih agenda? Katanya.
Gue padahal bercanda ke Kerinci aja gimana, kan tanggung kalau mengandai-andai kan yang jauh sekalian kan Kerinci. Dan akhirnya disepakati malah. Oke. Padahal kami belum ada satu orang pun yang pernah ke sana. Akhirnya saya menggadaikan BPKB saya. BPKB motor. Iya betul, untuk bisa menjadi biaya ke sana kami bertiga dan nanti disetor bareng-bareng lah ya gitu. Oh, iya. Dan berangkatlah kami waktu itu tanggal 26 Juni 2017. Kalau dari sini ke sananya berangkatnya naik pesawat dari Jakarta, cuman pulangnya naik bis. Oh, iya. Jadi Itu hasil dari BPKB tuh. asli, serius, asli. Sampai segitunya lo gokil, keren. Serius itu. Itu nominalnya waktu itu kurang lebih sekitar 6 jutaan. 6 jutaan. Pinjamnya. Oh, itu buat beli tiket Untuk pesawat berarti. bertiga, iya. Semua akomodasi sampai pulang kembali. Gitu, nominal segitu. Jadi per orang dapat 2 jutaan lah kurang lebih. Gitu. Nah, jadi singkat cerita berangkat tanggal 26 Juni 2017 naik bis. Nah, dari awal naik bis itu juga ada cerita yang bagi saya berkesan. Jadi berkesannya pas di Limbangan di Garut masuk pengamen dari pintu belakang. Belakang bis. Kalau saya kan suka musik. Jadi, "Bang, main gitarnya di sini aja. Gua kasih deh," gitu kan. Yeah. Akhirnya pengamen itu abang itu dokumentasinya ada. Nggak masuk ke dalam yang kursi-kursi ke depan. Di belakang aja berarti? Iya. Sampai turun dicelengi gitarnya di belakang aja bareng-bareng. Itu bagiku itu berkesan sih gitu kan, sama pengamen bareng-bareng nyanyi. Sampailah di bandara pukul waktu itu malam sih jam setengah 10-an. Setengah 10-an sampai ke bandara. Nah, namun dari Cengkareng ya, dari Bandara Soekarno-Hatta itu keberangkatan kami jadwal ke Jambi itu paginya pukul 5:30. Penerbangan pagi berarti. Betul. Jadi bermalam di bandara lah gitu, melewati malam di bandara. Sampai ke Sultan Toha Airport ya di Jambi. Di situ udah agak siangan sekitar pukul 7:30 dijemput lah, bukan dijemput sewa kayak Grab itu untuk sampai ke agen travel karena di sana katanya sih gak tahu jarang terminal dipakai, jadi agen-agen travel gitu, PO itu. Kesanalah ke agen, salah satu agen travel, dan apesnya waktu sampai itu masih di Jambi ya, di kota Jambi. Pas ke sana itu kan masih H+2 berarti. Udah H+2 ya, di tanggal 27 tuh. Tanggal 27 karena malam di bandara. Jadi 27 pagi berangkat. Nggak ada transportasi yang mau ke Sungai Penuh, Kerinci. Karena masih waktu liburan. Oke, Pada liburan, masih pada keluarga, mungkin seperti sepi lah intinya. Udah. Jadi ada satu standby, cuman nggak beroperasi itu. Jadi kami diendapkan dulu, maksudnya standby dulu di situ, di agen, di travel, mau gak mau. Dan saya dipersilahkan untuk mengisi ruangan kosong yang lama tidak dipakai dari travel itu di lantai 2. Oh, berarti dinepin di situ? Lu Iya, di situ? di situ. Tapi gak sampai nginep, waktu itu kan masih pagi nih. Nah, katanya bisa ngadain supir buat nganter ke sana, tapi bersedianya nanti malam. Karena siangnya masih sama keluarganya ada acara. Seperti itu, Bang. Nah, jadi seharian nih sampai malam di situ. Dan dipersilahkan di ruangan kosong di lantai 2. Itu posisinya di sebelah kiri kantor Pegadaian gitu. Nah, waktu lagi santai siang-siang di luar, menikmati jalanan Jambi, sudut kota Jambi di situ, di WC yang lantai 2 itu jarang dipakai. Itu kedengaran ada suara anak kecil lagi main air. Itu siang-siang, Bang. Itu siang-siang. Itu baru di agen travel? Itu baru di agen travel. Wah, gokil. Asli itu, karena yang pertama ngedengernya sih Kamal. Cuman katanya pakai bahasa Sunda, lur katanya. Lur, sanu mandi, gitu kan. Lur, siapa yang mandi katanya gitu kan. Perasaan gak ada yang mandi kan, kita berdua si Sidik di bawah lagi ngopi, karena di travel itu alhamdulillahnya baik sekali, kita disediain kopi secara free gitu. Nah kaget kan itu lah didengerin. Bener kayak anak kecil lagi main air gitu, keseruan-keseruan anak gitu aja lagi main air. Dan pas dibuka
nggak ada siapa-siapa, dan bahkan air di bak pun nggak ada airnya, bak pun, karena itu udah lama gak dipakai. Udah lama gak dipakai. Kami juga ke WC yang di bawah, bukan di situ, karena nggak ada airnya. Gitu. Itu siang-siang baru di Jambi, di kotanya. Waktu pas keberangkatan malamnya, alhamdulillah ya, hanya itu saja. Itu mungkin suara-suara kabur dari saya tuh, karena saya positif di situ, nggak jadi mikir keras gimana, jadi sugesti gimana. Malamnya sekitar pukul 8:30-an, alhamdulillah sambil nunggu penumpang lain, karena nggak mungkin kan cuma narik kami bertiga, biayanya juga pasti bengkak. Jadi mau gak mau masih nunggu penuh aja dulu biar rame. Berangkat ke sana pukul 9:30-an pakai travel kayak elep, mobil-mobil kecil gitu. Berangkat ke sana kukira deket karena masih Jambi kan. Sungai Penuh masih Jambi. Ternyata 8 jam perjalanan di travel. 8 jam. 8 Baru jam, sampai Bang. base camp itu. Baru sampai base camp yang di Sungai Penuh. 8 jam, Bang. Buset, lama banget. Nah, di pertengahan jalan kami memang bukan disuguhkan ya, jadi dipersilahkan untuk beristirahat dulu di warung-warung untuk ngopi-ngopi dulu. Jadi nggak langsung sampai gitu. Jadi istirahat dulu di perjalanan, lanjut perjalanan, dan saya hitung total bener 8 jam. 8 jam perjalanan. Ya. Bahkan lebih sedikit, cuman diambil itunya 8 jam. Karena begitu sampai ke Tugu Macan, kan ada Tugu Macan di Kerinci itu. Di situ kurang lebih jam 5:30 pagi. Saya sempat mendokumentasikan jam tangan saya di Tugu itu, menunjukkan tanggalnya, jamnya ada di situ. Ada di situ bener jam segitu pagi sampai situ. Dan lagi-lagi begitu sampai ke base camp, nyata kan Taman Nasional Kerinci sebelah. Di kantornya nggak ada orang, masih sepi, masih suasana Lebaran. Nggak ada orang, dan itu pun di call dulu baru ada merapat. Alhamdulillah itu bisa masuk. Nah, berharap untuk mempersiapkan logistik belanja di pasar terdekat. Ternyata pasarnya juga tutup. Apes, Bang. Jadi alhamdulillahnya ada petani yang baik. Jadi yang sebelum mengirim ke pasar, di packing dulu di rumah di pojokan, kayak kol, sayuran segala macam ada di situ. Negosiasi lah sama itu. Jadi kita beli yang udah dikarungin. Iya, di situ. Nah, pas udah beli kan udah agak siangan nih, matahari mulai muncul, tapi dinginnya luar biasa, Bang. Karena itu di Sungai Penuh itu kayu aro ya, itu yang kebun teh notabene katanya terluas sedunia ya. Gak tau nomor 2, gak tau nomor 1. Pokoknya salah satu luas terluas. lah gitu. Balik lagi ke kantor Taman Nasional untuk registrasi. Dari pihak Taman Nasional, alhamdulillah kami dikasih pinjam akomodasi motor untuk kesana kemari. Tapi dia terakhir ngomong gini, lu kalau butuh sayuran, kenapa beli? Di sini kan banyak punya warga tanaman. Gak apa-apa katanya, ambil aja. Oh, begitu. Iya, kalau buat pendaki katanya. Karena pendaki mungkin kebutuhannya gak banyak ini kok. Gitu. Paling cuma sedikit ya. Iya, gitu. Alhamdulillah itu. Dalam hati kan, kenapa kagak dari tadi ngomongnya ya? Gue udah nyari-nyari gitu. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan, dilanjut dari kantor Taman Nasional ke Pintu Rimba. Pintu Rimba karena jaraknya terlalu jauh untuk jalan kaki, cukup menguras tenaga. Kami waktu itu booking diantar pakai kayak semacam kendaraan apa sih yang namanya ya, catur apa ya, Bang, yang motor tapi ada baknya tuh. Oh, ini Tosa gitu ya. Nah, kayak motor roda 3 gitu ya. Betul. Iya. Motor galon. Nah, motor tekan galon, bener. Diantar sama kendaraan seperti itu sampai ke sebelum Pintu Rimba. Alhamdulillah di situ kami bertemu dengan beberapa pendaki lain. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Tasik juga ada, cuman beda rombongan gitu, beda tim. Ada juga yang dari Jakarta, dari Bekasi ada juga. Cuman kami memutuskan untuk barengan dengan yang orang Jakarta, ada 2 orang, namanya dipanggil si Batak, sama Bang Ardi, terus Bang itu pokoknya yang campur, yang Bang Dino namanya, agamanya bukan Islam, non Islam, tapi kami benar-benar bersaudara di situ, benar-benar bareng-bareng. Oh ya, satu lagi Bimo. Nah, yang anehnya begitu, bukan aneh sih, ini nyata, tapi serem bagi saya gitu, Bang. Begitu masuki hutan di setelah Pintu Rimba, itu lumpur-lumpur, di antara lumpur-lumpur ada telapak besar sekali, setengah telapak dewasa. Ada gerbang lama itu kayak udah agak diurus. Terus masuk hutan, ada lumpur di jalannya. Nah, di situ ada beberapa tapak, setengah tapak manusia. Di situ
gue gak mau beranggapan bahwa oh ini macan. Ini kan notabene harimau Sumatera. Iya. Ini kan markasnya istilahnya, habitatnya mereka. Ya betul. Cuman kami agar sugesti tidak jadi takut, kenapa? Oh ini mungkin tapak guguk lah atau tapak babi hutan lah atau apa gitu. Lanjut perjalanan. Oh ya, kami tidak lama di pos 1, 2 dan 3. Jadi waktu itu pukul 10-an, pukul 10 tanggal 27 berangkat ke masuki hutan karena ada saran dari pihak base camp, terus dari pihak pendaki yang sudah dulu ke Kerinci ada masukan nih, katanya jangan sampai ngecamp atau kemalaman di pos 1, 2 dan 3. Itu kenapa tuh? Nah, alasannya karena katanya itu adalah lalu lintas habitat harimau Sumatera. Berarti masih di bawah ya? Betul. Jadi tahapannya di Kerinci pintu rimba, pos 1, pos 2, pos 3, shelter 1, shelter 2, shelter 3. Baru Tugu Yuda puncak. Nah, itu. Jadi kami berusaha untuk segera secepatnya sampai ke shelter 1 lah minimal gitu kan. Jadi nggak lama di 1, 2, 3 karena ya takutnya terjadi ya papasan dengan si penunggu hutan tersebut. Alhamdulillah di pos 1 meskipun istirahat cuma gak lama, ramah tamah, lanjut lagi di pos 2 juga ramah tamah sama pendaki lain, bertemu ya dengan pendaki dari asal Surabaya, itu rombongan full banyak kan. Sampai di pos 3 juga alhamdulillah lancar karena masih kurang lebih di pos 3 waktu itu habis duhuran setengah 2an. Nah, sampailah alhamdulillah di shelter 1 sekitar pukul 3 sore. Nah, di shelter 1 banyak orang yang lain, bahkan temen yang ketemu di pos itu rimba yang dari Jawa, yang dari Tasik, yang lainnya itu memutuskan untuk ke camp di situ. Oh, di shelter 1. Di shelter 1. Saya agak bengong di situ. Ada sempat didokumentasikan juga sama Bang Kamal, saya lagi bengong itu. Bengongnya gimana, Bang? Jadi lagi mikir nih gue yang menginisiasi untuk berangkat ke sini. Ini gue kan harus benar-benar bisa manajemen waktu ya di pendakian ini. Jadi ini kita mau camp di sini apa langsung lanjut gitu kan? Bingungnya apakah nanti pulangnya gimana? Maksudnya jadi melar waktu gitu kan? Jadi karena dasar pemikiran itu kami memutuskan untuk lanjut karena waktu itu masih menunjukkan pukul 4. Masih sorean lah, 4 lebih, cuman nggak terlalu sore, nggak setengah 5 atau kesini maghrib nggak, tapi masih jam 4. Memutuskan untuk lanjut perjalanan menuju shelter 2. Namun kesalahannya saya waktu itu tidak mencari tahu dulu mau di YouTube mau di Google keadaan jalurnya, posnya, antar posnya. Iya. Belum literasi lah ya. Ya, belum literasinya, jadi kirain dekat. Ternyata jam 6 pas adzan maghrib kita kan berhenti dulu menghargai waktu. Itu ternyata belum setengahnya pun. Di antara shelter 1 shelter 2 loh. Itu hanya antar pos itu ya, hanya antar pos. Itu kami maghrib berangkat jam setengah 5-an, jam 4 setengah 5 dari shelter 1. Maghrib pun kami belum sampai ke shelter 2. Itu mungkin fisik kami yang letoy atau mungkin ya kami yang nggak tahu jaraknya itu masih di tengah hutan. Jauh dari shelter 2. Kenapa saya bilang jauh? Karena memang betul waktu itu saya sampai ke shelter 2 sekitar kurang lebih pukul 10-an. Jam 10 malam? Jam 10-an itu kok lama banget antara pos gitu. Mungkin ya agak tahu gimana ya, mungkin ritme kita aja mungkin ya yang telat. Dan yang bikin lamanya itu kami di pertengahan dalam perjalanan gitu menuju ke shelter 2. Kami waktu itu sangat senang sekali, sangat regreg kalau kata Sunda kan euforia lah ya. Ya, ketemu sama orang. Jadi kayak ada teman itu ketemu sama orang namun sedang duduk melingkar beristirahat di sebelah kiri jalur kalau arah ke puncak. Itu berapa orang tuh? Itu 4 orang. 4 orang. Iya, 4 orang. Didekati ternyata jadi sungkan karena dilihat ini udah sepuh. Maksudnya udah sepuhnya gak terlalu tua banget, jadi udah di atas kami lah gitu. Udah wibawanya kan beda. Udah senior. Dan waktu disapa pun memang betul bahasanya juga udah senior gitu kayaknya.
cara nyapanya juga beda lah gitu kan. Terus saya untuk menanyakan mau ke atas apa enggak, dia bilang sih mau. Dan terus saya mengajak mereka untuk bareng karena saya menjujurkan pengalaman saya kepada mereka bahwa saya juga pertama kali ke sini. Saya dengan harapan Bisa ada barengan ya lah. Iya betul Bang. Nah, tapi jawaban dia bertolak belakang dengan tujuan saya. Jadi dia bilang duluan aja Mas, katanya hati-hati di jalan. Kami di sini aja, kami sudah cukup nyaman di sini, anget karena ya notabene sedang bikin bakaran kecil-kecil dari ranting-ranting pohon yang di sekitar jalur itu. Karena itu di tengah hutan, benar-benar hutan. Ya saya masa memaksakan seorang senior apalagi orang lain yang nggak kita kenal. Ya udah mohon izin pamit. Jadi lanjut. Waktu pas ngobrol kita masih keadaan capek sih capek, cuman bugar biasa gitu ya, gak terlalu ngedrop. Namun setengah jam dari situ, setengah jam dari jarak ketemu dengan si bapak itu, sidik ambruk. Capek, kecapean, ngedrop banget. Dan saya ketika melihat sidik dalam keadaan seperti itu, saya juga sangat ngedrop sekali. Ikut benar-benar ini lelah, karena kami pun dari shelter 1 tidak makan apa-apa dulu. Nggak cepet makan sih Enggak. berarti. Udah waktu di shelter 1 kami hanya sosialisasi bersama pendaki lain, ngobrol-ngobrol, hanya sebat 2 bat aja gitu. Jadi enggak, cemilan pun enggak waktu itu. Cemilan pun enggak. Mungkin dari situ karena kami kecapean, ditambah suhu yang turun karena malam dingin sekali. Saya berusaha untuk menjaga komunikasi dengan Sidik supaya tetap tetap keadaan waras gitu ya. Dia kelihatan udah pucat sekali, keringatnya udah keluar, cuman keringat dingin seperti itu. Saya juga demikian, saya tidak mau munafik, saya benar-benar ngedrop, saya capek. Namun dari kejauhan tidak lama kelihatan ada senter mencorong kejauhan Dari bawah sih. dari bawah nih, dari bawah arah mendekat. Saya berharap sih yang pendaki senior tadi menyusul. Yang 4 Saya orang berharap itu. betul. Dan harapanku bisa menolong teman saya dan kita bisa bareng sampailah ke shelter 2. Tapi pas begitu mendekati ternyata hanya 1 orang. Hanya 1 orang dan itu pun bukan di antara yang 4 orang tadi. Lain lagi. Ini masih muda, masih segar, masih muda. Cuman pas begitu mendekati ngos-ngosan juga dia. Ya mungkin sama, capeknya juga jelas lah ya, namanya mendaki di jalur seperti itu. Saya tanya, "Abang dari mana?" Katanya dari Bandung. Oh, akhirnya pakai bahasa Sunda lah komunikasinya ke sananya. Cuma pada intinya waktu itu saya menanyakan kok kenapa dia sendiri. Tapi katanya dia tidak solo kok. Saya ada rombongan, cuman udah duluan. Tadi berangkat. Ya mungkin sekarang katanya di shelter 2 mungkin katanya gitu. Oh, oke, kalau gitu kita bareng aja. Tapi punya obrol semakin intens ngobrol. Saya juga menceritakan pengalaman sebelumnya bahwa saya bertemu dengan orang lain, pendaki lain, dan memang setelahnya pendaki profesional, yang 4 orang itu. Saya jelaskan bahwa bertemu dengan 4 orang itu. Kaget yang orang Bandung ini. Yang sendiri ini. Iya, yang sendiri ini kaget. Lah 4 orang. Emang di paling mana? Katanya gitu. Emang di sebelah mana? Ya. Itu yang di pinggir sebelah kiri jalur itu, yang di bawah yang dia kan lagi bakaran, gue bilang gitu. Nggak ada. Gue dari shelter 1 sampai sini baru ketemu orang sama abang aja katanya gitu. Lah kemana? Serius kan? Serius, itu orang Bandung itu sendiri. Gue masih ingat namanya Perdi. Namanya Perdi. Itu dari orang Bandung. Gak ketemu itu katanya. Kemana ya? Gue pikir kan pulang, turun atau kemana gitu. Karena saya lebih fokus waktu itu keadaan pada diri sama teman saya. Hampir ada gejala-gejala hipo karena sudah menggigil. Gejala-gejala hipo udah menggigil, udah gak kuat. Jadi mau lanjut perjalanan udah gak kuat, capek, ngedrop. Mau diam di situ juga dinginnya luar biasa. Jadi serba salah, benar-benar ini harus gimana. Akhirnya saya mau dikatakan egois silahkan, mau gimana silahkan. Yang jelas saya waktu itu memutuskan sepihak untuk menyuruh Kamal duluan untuk mengecek atas. Ini sejauh mana pos selanjutnya atau shelter 2, atau kalau meskipun jauh tolong carikan lahan untuk kita bisa membuat tenda, mendirikan tenda. Minimal ada untuk 1 tenda aja karena kita hanya bawa 1 lah waktu itu. Dia awalnya menolak karena ketidaktahuan dia, Bang.
Dia juga kan masih iya. pemula ke Gunung Kerinci ya, masih pertama Masih kali. belum pernah berarti ya? Betul, belum pernah, gak tahu jalurnya seperti apa. Dia gak mau ngambil risiko di situ. Akhirnya setelah negosiasi panjang maksudnya untuk memastikan keselamatan semua, ini demi kebaikan semua, dan kalau ada apa-apa toh kamu jangan terlalu jauh, teriak aja. Nanti kalau ada apa-apa, kalau teriak, apakah gue yang nyamperin atau dia turun lagi kan gitu. Akhirnya mungkin Kamal melihat kondisi si Bang Sidik dan saya memaklumi dan dia bersedia. Dia bersedia untuk ngecek survei duluan gitu. Dan sekitar 45-an menit adalah sekitar 45 menit turun lagi ada. Alhamdulillah ada ketemu lagi. Tapi tanpa memakai bawa carrier. Ada curiga, maksud curiganya gini, apakah udah nemu lapakan gitu atau sampai ke shelter 2, dan ternyata bener. Semakin mendekat sambil berbicara agak keras, "Lur," katanya, "sampai ayah di shelter 2 agak jauh," kayak gitu. "Lur," katanya, "sampai gak jauh kok shelter 2," kayak gitu. Lumayan agak lega gitu ya Bang, lega. Oh berarti gak terlalu jauh. Jadi waktu itu carrier si Bang Sidik dibawa Kamal. Jadi saya bawa di Bopoh Bang Sidik tertatih-tatih melanjutkan perjalanan ke shelter 2. Nah, sampai ke shelter 2 dia begitu keluar jalur, maksudnya ke lahan shelter 2 sambil ngomong sambil jalan ke arah tenda. "Lur, hampura, maaf," katanya, "tadi lama, katanya gua berinisiatif untuk mendirikan tenda dulu." Oh iya. Jadi dia jadi gak sekedar sampai terus lagi enggak, tapi dia sampai jadiin dulu tenda. Gitu. Jadi niatnya bagus sih, katanya buat biar lu nanti kalau begitu sampai sini langsung istirahat, karena tahu mungkin kondisinya Sidik dan saya udah ngedrop. Alhamdulillah dia berpikiran sampai ke situ. Packing dan siap-siap dan ganti baju segala macem, masak ini itu segala macem aktivitas di dalam tenda. Saya dikagetkan dengan di pojokan kan kalau pintu tenda suka di bawahnya ada nih dikit ketutup kayak kantong-kantong itu. Iya. Nah, di situ ada yang menarik, fokus saya ke situ. Loh, ada belati. Ada belati, dan itu sangat menarik sekali karena coraknya, ukirannya, seninya lah, nilai seninya bagus sekali itu. Saya tanya karena saya tahu pekakas teman saya kan tahu ini benar-benar seperjuangan nih dua orang ini. Jadi tahu sebelumnya ini gak pernah punya. Gak punya lu ya? Iya, tahu gak punya. Dia dapat dari mana? Apakah beli? Itu kalau beli di mana? Itu kapan? Tanyakan, "Ini siapa?" "Oh, ini tadi katanya saya dipinjemin oleh kakek," katanya di situ. "Lah buat apa? Pisau buat apa?" "Buat bikin mini parit yang ngelilingi tenda itu karena posisinya kita dekat ke tebingan kecil. Di atas karena kayak bedeng terus tapi agak tinggi, dan di atasnya ada tenda yang lain. Nah, di situ mungkin takut ada hujan nanti airnya ke situ," katanya. Jadi dibikin lah gitu pakai belati itu, dikasih pinjam sama kakek. Nah, itu. "Oh, Aisyah pinjem, kirain beli." Gitu. "Lah terus kenapa kagak dibalikin?" Kan gitu. "Balikin, kalau udah agak dipakai balikin lah." Katanya dia takutnya butuh lagi nanti buat dipakai, dan mau dibalikin juga lampu tendanya udah mati. Oh, kakek itu yang di ujung tenda depan pinggir jalur. Jadi takutnya mengganggu. Jadi dia berinisiatif untuk ya udah besok pagi aja dibalikinnya ke tendanya. Gitu, Bang. Nah, malam itu kami beristirahat dengan lelap tanpa gangguan apapun. Alhamdulillah. Dan besok paginya kami kebangun dan kembali saya menyuruh Kamal untuk segera ngembaliin belati itu. Dan pas dibalikin gak terlalu lama, balik lagi dalam keadaan mukanya agak kayak kaget itu, gak berseri-seri. "Udah kenapa lu muka lu?" "Lur, nah ada yang aneh." "Lur, kenapa ada yang aneh?" "Emang kenapa?" "Ya kan cenah si kakek semalam pas dibalikin ke sana kaget, isinya cewek semua." "Isinya AWWKB," dia bilang gitu, "isinya AWWKB." Jadi isinya cewek semua, cewek gitu. Terus yang kakek-kakek kan itu yang ngasih minjem itu, "Nah justru itu," katanya gitu. "Emang kenapa?" Masuklah dia ke dalam tenda, ditutup tenda, cerita. Itu cenah kakek-kakek, ternyata kakeknya si cewek yang di dalam tenda itu. Jadi pas kronologisnya dia ngembaliin belati itu ke tenda itu, kaget pas dibuka tenda cewek semua gitu.
Nah pas dijelaskan kemarin dikasih pinjem katanya gitu. Belati ini sama kakek. Ada yang nanya emang kakeknya gimana gitu. Sama si Kamal disebutin ciri-cirinya. Iya. Nah yang cewek yang dari pojokan belakang nangis tiba-tiba. Bukan yang nanyanya, katanya yang belakangnya nangis. Yang lainnya kaget nanyain kenapa. Baru dia bicara sambil nangis. Itu kakek saya katanya yang udah meninggal 15 tahun yang lalu. Iya. Itu si Kamal sendiri yang langsung cerita ke saya. Waktu itu juga di tenda itu. Bukan turun dari atas sekarang. Itu pas sebelum lanjut perjalanan. Iya. Waktu itu ya. Itu katanya kakek saya dengan ciri-ciri seperti itu. Makanya pantesan mukanya si Kamal pas balik ke tenda agak lain gitu, maksudnya gitu agak panik, kaget ya, karena dia sendiri yang ngalamin dipinjemin barang, suatu barang oleh kakek yang ternyata sudah meninggal 15 tahun 15 tahun yang lalu katanya. Tapi ada apa ya? Ada hikmahnya, maksudnya kami mendapatkan bantuan gitu kan dari situ, nggak mencelakai atau gimana gitu. Tapi belatinya dibalikin lagi sama belatinya ke ceweknya dikasih. Oh, dikasih ke ceweknya ya. Dikasih ke ceweknya. Kamal gak berani ambil. Awalnya ceweknya katanya nolak, gak mau katanya. Karena gak tahu itu belati siapa. Ceweknya itu gak tahu belati siapa. Tapi Kamal menyarankan bahwa ini bawa aja. Karena itu kan kakeknya katanya itu. Ya barang siapa kan itu menjadi pesan atau apa gitu lah ya, buat mending keluarganya yang megang. Jadi dia ke ceweknya gitu. Tendanya saya masih ingat itu warna kuning di pinggiran jalur itu. Itu pendaki dari mana tuh? Itu pendaki kata si Kamal sih katanya dari Jawa. Cuman nggak tahu gak nyebut kota sih dia, katanya dari Jawa. Itu waktu itu kejadiannya pas Kamal cerita itu pukul 9 pagi di shelter 2. Jadi untungnya yang semalam nggak dibalikin langsung. Kalau yang malam diceritainnya gitu, gua gak tahu parnonya segimana gua. Tapi pas pada malam itu normal aja tuh, nggak ada gangguan. Normal, aman ya. Mungkin karena kecapean. Mungkin karena kecapean terus lelap juga gitu kan. Cuman alhamdulillah gitu bagi kami waktu itu, malam itu meskipun ada barang yang bukan milik kami waktu itu di situ, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Bang itu. Ya jujur saya juga kaget kok bisa orang yang sudah tidak ada gitu ngasih minjem barang yang barangnya ada, nyata gitu kan itu. Alhamdulillah gitu, ngebantu sih seenggaknya itu. Jadi lanjut perjalanan kami, sebelum packing ada yang dari atas kami tenda nih, yang di atas, yang di atas bedengan itu orang Padang. Itu orang Padang, dia sempat nawarin nasi Padang. Bener, itu bener. Jadi bagiku jadi bener-bener, oh ini bener-bener nasi Padang. Dia bilang juga gitu, nih Bang katanya, ini nasi Padang, ini bener-bener nasi Padang. Karena yang bikin orang Padang. Karena yang bikin orang Padang, dan itu bener-bener dari Padang. Kalau yang nasi Padang yang di Jawa katanya, yang di Sunda, itu kan nasi lu katanya, beras lu Bang katanya gitu. Ini dari Padang, nasi Padang, bener itu ngerasain, tapi emang bener enak. Beda rasanya. Pulen, warnanya putih, bener enak, pas banget, enak. Itu memang lain sama beras-beras di kampung saya gitu. Bener. Itu waktu itu sebelum melanjutkan perjalanan ke shelter 3. Nah, halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah, jadi setelah makan yang dari orang Padang tersebut, kalau ada yang nonton terima kasih. Saya melanjutkan perjalanan. Ternyata jalur yang kami tempuh ke shelter 3 juga di luar ekspektasi kami. Karena ya kami sebelumnya tidak survei dulu ke sosmed atau kemana ya gitu ya. Ternyata tingkat kesulitannya lebih sulit dari sebelumnya. Tapi tidak sejauh sebelumnya. Kalau yang dari shelter 1 ke shelter 2 ini untuk informasi bagi yang belum pernah ke sana, bahwa itu treknya jauh tuh ya. Treknya jauh dari shelter 1 sampai 2, bener-bener menguras tenaga dan waktu. Itu dari shelter 1 ke shelter 2. Namun dari shelter 2 ke shelter 3 itu nggak sejauh shelter 1 ke 2. Cuman kondisinya, teksturnya, medannya luar biasa sulit. Jadi memang teksturnya tanah campur akar. Jadi susah buat berpijak gitu ya. Susah, Bang. Ditambah lagi banyak lorong-lorong tumbuhan itu kan.
Dikatakan sulit kenapa? Memang lumrah ya tanah sama akar itu ya, di gunung lain juga banyak, cuman yang jadi sulitnya banyak tebingan tanah ya gini, jadi susah, jadi kayak climbing gitu. Jadi kayak kita harus gelantungan di jalur gitu. Jadi nggak pijak rata aja gitu, nggak gitu. Jadi kita gelantungan di akar, injak ke tanah yang licin ini itu, tinggi-tinggi lah itu jaraknya. Jadi kayak di cekukan. Nah itu mungkin itu kenapa jalurnya jadi seperti itu, mungkin karena aliran air dari intensitas hujan ada ke sana, jadi makin dalam ke gerus air, mungkin itu faktor utama sulitnya jalur itu. Faktor alam berarti. Faktor alam itu memang alamiah, faktor alam ya, betul. Kalau faktor human error kan ada yang pakai kendaraan itu merusak jalur, itu human error. Kalau ini kan memang ini alamiah. Jadi kami tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Hanya kenapa nggak bikin jalur lagi yang baru gitu kan, yang lebih enak, hanya itu aja sih, itu penilaian kami gitu. Nah itu jadi kondisinya kami juga sempat mendokumentasikan seberapa sulitnya sih ini gitu, dengan maksud untuk yang belum pernah ke sana menjadi edukasi gitu. Ternyata sesulit ini, dan alhamdulillah kami waktu itu karena berangkatnya cukup siang dari shelter 2, jadi di tanggal 28 itu sampai shelter 3 setengah 3-an. Setengah 3-an sebelum asar, tapi masih terang ya, belum gelap. Nah di shelter 3 itu saya bertemu dengan pendaki asal Palembang. Kami memutuskan untuk bikin tandanya di ujung ke sana, tapi yang dari Palembang tetap di pas datang gitu. Nah saya menginstruksikan si Kamal untuk bikin tanda lagi duluan, karena saya masih ngobrol sama ini untuk sosialisasi, mencari tahu bagaimana Kerinci ini sebenarnya dan di atas nanti seperti apa gitu. Jadi Kamal disuruh bikin tenda, dan entah dia gimana atau gimana, apakah dia memang suka tantangan atau memang ceroboh, dia bikin tenda. Padahal itu shelter 3 itu luasnya luar biasa bang, malah di atasnya juga masih luas. Dia bikin tenda di ujung jurang pasir, dokumentasinya ada di ujung. Jadi nih ini jalur dari ke shelter 3 terus datar memanjang. Kan di sini masih luas lah. Kenapa nggak di situ itu? Bikinnya di ujung. Gue tanya alasannya, pas datang kan kaget bang, pas datang sama si Sidi ke sana. Buset itu tenda benar-benar pinggir jurang. Gue tanya kenapa lu bikinnya di tempat seberbahaya ini? Tenang lur, view-nya indah, katanya gitu alasannya. Oh biar buka tenda langsung gitu. Iya katanya gitu, kan kampret. Jadi ini dia gak mikirin resikonya gimana. Itu kan pasir bang, pulau pasir. Gimana kalau udah gue bilang, ini mending opsi itu diambil kalau ininya penuh. Oke lah itu diambil, karena ini masih kosong yang ini, kenapa kagak di sini? Ini si Kamal bener-bener deh. Dia orang-orang gak beres. Tapi nggak lu pindahin gitu? Kagak bang, udah berdiri, udah jadi, barang-barang udah di dalam. Malas juga itu mindahin lagi gitu. Ya udahlah gitu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah memang selamat sampai sekarang. Nah waktu itu ternyata ada juga yang lain merapat dekat tenda kita, cuman agak di belakang sedikit sama di atas itu. Total 4 tenda sama tenda lain. Hanya tenda kami di paling ujungnya. Nah di situ kami masih menikmati suasana di sekitar, dan ada hal menarik waktu itu di pasir seberang jurang, karena ini kita jurang terus lembahan, jurang lagi gitu kan, kayak urat-urat gunung gitu. Di seberang itu saya melihat batu campuran pasir gitu, jadi kayak bentuknya kayak muka harimau gitu. Wah keren banget. Itu real, bukan goib sih. Itu benar-benar real, benar-benar nyata. Itu benar-benar hampir ngebentuk sih, cuman tidak sempurna. Menarik sih. Itu alamiah juga dia. Alamiah juga itu. Nah singkat cerita, saya melakukan summit itu tanggal 29-an 30 pagi, karena 29 kan shelter 3. Tidur dulu baru subuhnya summit tanggal 30. Nah tanggal 30 kami gabung disamper sama yang ketemu di pintu rimba, di Bimo sama si Batak. 2 orang itu nyamper, ayo katanya bareng bang. Nah pas di sebelum Tugu Yuda di lereng itu, waktu itu kami berangkat sekitar pukul 4:30. Gak terlalu dini hari ya, gak terlalu jam 3 atau jam 1. Kami udah agak menuju pagi.
jam 4:30 berangkat, dan di lereng sebelum Tugu Yuda itu mulai terang, cuman agak berkabut tipis, tapi tidak menghalangi pemandangan karena danau Gunung Tujuh yang di seberang Gunung Kerinci itu kelihatan jelas. Itu luar biasa indah sekali bentang alamnya. Dan namun pas begitu sampai di Tugu Yuda, kabut mulai merapat, pekat gitu, pemandangan mulai kehalang. Tapi waktu itu kecepatan angin masih stabil lah. Kecepatan angin masih stabil, hanya kabut menghalangi aja pemandangan, tapi jalur masih jelas sih gitu, yang beberapa meter. Kami memutuskan untuk segera naik ke puncak. Dan kami naik ke puncak dan sampailah kami di puncak Indrapura ya namanya kalau itu dulu, dan sekarang puncak Kerinci. Sekitar pukul adalah 8:30. Kita santai sih karena di Tugu Yuda juga kami mengadakan doa buat almarhum, dan ada lagi makam satunya lagi kan, siapa, Setiawan ya. Itu juga memanjatkan doa di situ. Baru kami melanjutkan perjalanan dan sampailah pukul 8:30 di puncak. Dan puncak pun alhamdulillah kami diberkahi dengan banyaknya kabut. Jadi pemandangan benar-benar kayak tembok, benar-benar ketutup. Kami tidak lama mendokumentasikan hal pencapaian kami itu, namun pas begitu turun, nah di situ kami sempat ragu untuk turun. Karena kami melihat di bawah kami sempat mendokumentasikan bahwa kabut yang tercipta yang ada itu sangat melingkar sekali. Jadi kayak apa ya kalau dari bawah? Caping ya kayak gitu ya, kayak caping kayak gunung cincin ya, gitu. gitu ya. Nah gitu, jadi benar-benar nih kabut nih melingkari puncak gitu. Tapi kami di puncak sebenarnya gak apa-apa. Anginnya nggak kencang, tapi nggak tahu yang di kabut itu badainya segimana, nggak tahu. Mungkin di situ badai anginnya mungkin muter di situ. Tapi waktu di puncak kami jadi bingung kan, nih mau turun gimana nih, takutnya kita kan mau gak mau harus melewati itu karena nyentuh langsung gitu di situ, ngelilingi di situ. Jadi kami berdiam diri di sela-sela batu di sekitaran puncak, berharap kabut itu kebuka dan nggak terjadi apa-apa di bawah ya, angin kencang atau gimana. Alhamdulillah selang 45 menit lah, sejam ada, kami turun, kabut buka. Alhamdulillah kami pun dokumentasi di sekitar Tugu Yuda di situ sampai balik ke shelter 3 ke campground. Nah di campground awalnya kami mau langsung turun. Karena kan kami sudah 3 hari 2 malam di sini, cuman ada arahan atau ajakan dari teman yang tenda tetangga nih, Bang sayang katanya kalau kita gak menikmati suasana di sini, katanya kapan lagi ke sini. Jadi nginep lah dulu di sini, kita takutnya happy bareng. Mungkin besok cerah gitu ya. Iya, mudah-mudahan besok cerah, kita gak apa-apa kan naik lagi katanya, deket gitu. Kan tergiur Bang, kapan lagi ke Sumatera itu jauh-jauh, Kerinci, yang notabene Gunung Kerinci adalah gunung api tertinggi se Indonesia. Itu gunung api tertinggi. Bahkan kalau nggak salah se Asia Tenggara ya, kalau nggak salah itu ya, gunung berapi ya. Yang masih aktif ya. Yang masih aktif betul, dengan ketinggian 3.805 mdpl, nyaris 4.000. Jadi waktu itu saya ngecamp lagi, jadi total 4 hari 3 malam di Gunung Kerinci. Tapi malam-malam itu nggak ada gangguan lagi tuh? Malam itu alhamdulillah nggak ada gangguan lagi. Kalau dibilang suara-suara gamelan sih, itu menurut saya udah lumrah sih, udah sering terjadi gitu kan. Jadi saya beranggapan bahwa mungkin itu ada suara dari bawah yang kena angin ke sini kan gitu. Kalau suara-suara gitu kan di gunung lain juga sering saya mendengar, jadi nggak asing bagi saya waktu itu. Ya udahlah itu kan kalau suara mah. Alhamdulillah waktu itu turun di hari keempat di gunung itu, turun dengan selamat. Alhamdulillah hari keempatnya itu turun saya pukul 10. Jadi santai dari shelter 3 dan sampai ke Pintu Rimba, kembali ke Taman Nasional kantornya, ke situ sekitar sebelum maghrib lah, santai sih. Karena setelah itu langsung pulang apa explore dulu tuh? Setelah itu explore. Oke, Danau 7 ya. Danau 7. Oke. Tapi di situ ada hal yang lagi-lagi karena kebodohan kami waktu itu. Kukira yang namanya Danau 7 itu deket. Karena bonus katanya, karena waktu itu bonusnya ke Danau Gunung 7 lah gitu katanya bonus. Kukira kan kayak bukit-bukit biasa Bang. Sandalan, kagak bawa apa-apa, hanya carrier 1
yang dibawa oleh perwakilan si Kamal. Jadi kita gak masing-masing bawa carrier-nya. Jadi hanya satu aja buat kelangsungan hidup bertiga itu. Karena ya anggapan kami bukit biasa lah gitu. Hanya tenda bawa. Ternyata nge-trek bang, jauh banget. Jauh banget. Berapa jam? 3 jam ada. 3 jam ada. Itu baru sampai ke si bibiran yang di atas yang belum lagi turunnya ke danaunya kan. Turun lagi. Jadi ketika sampai ke puncak itu kita belum sampai itu. Iya, turun lagi ke danaunya kan. Berarti bermalam dong di situ. Bermalam mau gak mau. Balik lagi udah mau malam. Karena tadinya berangkatnya juga santai kan, kira deket. Iya, ternyata lama jauh. Sandalan lagi. Misinformasi berarti ya. Misinformasi itu benar-benar itu kebodohan saya dan itu ya mungkin menjadi edukasinya bahwa lain kali untuk saya pribadi cari info dulu lah kemana tujuannya, seperti apa kondisinya di sana. Nah setelah itu langsung pulang tuh. Setelah dari Danau Gunung Tujuh itu ya Ramatama tadinya mau ke Danau Kaco ya, ada Danau Kaco di Kerinci itu, cuman katanya jauh. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang pakai bis. Berarti pulangnya naik bis, nggak naik pesawat. Lagi, ya. Berapa hari ya? 2 hari. 2 hari doang. 2 hari itu sampai Jakarta. Belum ke Tasiknya. Bener-bener itu petualangan bener. Jadi semua mode transportasi waktu itu udah ngalamin. Kecuali kereta ya. Iya. Itu kan pendakian di tahun 2017. 2017. Dan ini H+ Lebaran berarti. H+1 Lebaran berangkat. Kayak tadi Lebaran, besoknya langsung cabut. Makanya banyak supir atau travel yang pada masih libur. Tidak melayani keluarga gitu ya. Betul. Warung-warung pun pada masih tutup. Makan rumah makan segala macam ini tutup. Susah ya nyari pasar lebih susah. Bener-bener waktu itu belangsak waktu itu. Iya. Ini kan sempat ketemu sama 4 pendaki ya. Yes. Yang lo bilang tadi itu senior lah, di atas usianya. Betul. Di atas lo ya. Usianya di atas saya dan kelihatan dari wibawa dan pengetahuannya, cara ngobrolnya juga itu sudah proper banget. Udah pro. Dan gak lama setelah itu lo ketemu pendaki yang dari Bandung. Dari Bandung. Nah lo tanya, tapi dia nggak ketemu. Dia nggak ketemu sama pendaki lain selain kami waktu itu di situ. Kelewat apa gimana tuh? Ya itu, pikiran saya ke situ mudah-mudahan mah kelewat. Tapi kan kayaknya itu kan di pinggir trek dia. Di pinggir trek persis. Ya, bahkan ada satu orang pun yang di tengah trek awalnya duduk, cuman begitu ada saya dia minggir. Ya. Tapi wajah yang lu lihat 4 pendaki ini gimana tuh? Jelas dan itu benar-benar normal. Manusia. Pendaki, set pendaki. Normal itu nggak ada kelainan atau gimana ya bang ya, mohon maaf itu atau gimana jelek atau gimana, itu benar-benar real itu orang yang sudah dewasa setnya pendakian. Tapi saya nggak melihara carrier di situ. Iya, nggak sempet nanya dari mana bang. Nah itu salah saya waktu itu nggak sempet nanya, hanya waktu itu karena kami saking euforia ketemu dengan orang, kami hanya menyapa dan mengajak. Ayo bareng bang gitu ya mungkin ya. Iya tadinya harapannya. Dan mereka itu nggak ada yang bawa carrier. Nggak ada, saya nggak lihat carrier di sekitar mereka waktu itu. Tapi penampilannya kayak setelan pendaki pakaiannya, jaketnya jaket yang pendaki biasa, celana, sepatuan. Oke, berarti kan dari shelter 1 sampai 2 ini kan cukup jauh tuh. Cukup pak, jauh, cukup panjang. Nah ada kejadian yang menurut gua, lu sempet berada di titik terendah lu mungkin pada saat itu. Yes. Capek banget itu. Capek banget, ngedrop banget bang, serius. Bahkan saya pun sampai, jangankan untuk menolong orang lain ya, notabene teman saya sih gitu, saya juga sampai, ini gua harus gimana nih supaya melanjutkan perjalanan gitu, saking ngedropnya. Akhirnya si tempat teman lu tadi satu lagi? Yang Sidik. Yang buka tenda? Kamal. Nah di Kamal jalan duluan tuh. Itu tempatnya dari tempat lu ke tempat tenda jauh gak tuh jalan? Waktu itu pokoknya, waktu kembali ngejemput gua ya itu, ternyata nggak terlalu jauh. Oh dekat berarti? Iya. Makanya dia lama karena langsung pasang tenda. Langsung ngedirin tenda, pasang tenda. Oke, berarti pas langsung pasang tenda dia dikasih bantuan sama kakek-kakek mungkin. Ya. Dikasih belati. Iya betul. Oke. Dan belatinya itu sangat bagus sekali. Tapi lu si Kamal ini sempat dijelasin nggak sih tentang kakek-kakeknya itu kayak gimana atau mungkin? Oh ciri-cirinya? Iya ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya kakek-kakek itu sangat rapi sekali. Setelah pendaki? Bukan. Oh bukan? Enggak. Jadi kakek-kakeknya pakai celana hitam, polos, pakai celana hitam polos. Pakaiannya lengan panjang, atau lengan panjang. Cuman apa ya, bukan batik sih, apa ya, lebih ke kayak set kotak-kotak. Cuman nggak tegak kotaknya, dia agak miring-miring gitu. Nah gitu. Terus sedikit berjenggot dan udah mulai keriput. Tanpa apa-apa di kepalanya, jadi gak pakai kayak kupe, peci atau apa, enggak.
nggak pakai apa-apa. Dan ternyata itu salah satu pendaki yang ada di dalam ya, kakeknya. Awalnya dikirain pendaki, salah satu pendaki. Iya. Ternyata disamperin tenda itu. Pas pagi ya disamperin ya. Iya, disamperin. Pas pagi disamperin, ternyata itu satu tenda isinya perempuan semua. Perempuan semua. Dan itu kenapa si Kamal menunjuk ke tenda itu? Ya karena pas dikasih pinjam sama itu kakeknya sedang berdiri di depan pintu tenda itu. Di situ makanya nunjuk tenda itu dan besoknya disamperin. Ya begitu isinya itu semua. Bahkan sempat juga si Kamal juga untuk memastikan melihat tenda lain di sekitar tenda itu. Takutnya ada si bapak itu atau gimana gitu. Itu nggak ada kakek-kakek di situ. Dan ternyata itu salah satu kakek-kakek. Dan ternyata benar itu. Kan kakek itu. Kakeknya yang cewek itu nangis sampai nangis. Udah meninggal 15 tahun yang lalu. Betul. Sempat dikasih foto nggak? Mungkin yang ini gitu. Oh enggak. Enggak ya berarti. Berarti dari ciri-cirinya aja mungkin. Dari ciri-cirinya cucunya udah ya, tahu ya. Betul. Oke. Wah, ini gokil banget sih di Gunung Kerinci. Betul. Tapi setelah itu kan lu nggak ada gangguan hal-hal lain. Alhamdulillah. Nah, di sini yang lu takutin mungkin pada saat itu sempat ketemu tapak harimau ya? Iya, tapak harimau. Lu yakin itu tapak harimau apa batu? Yakin, karena gua pas turunnya di pos 1, kan di pos 1 kayak ada bekas gubuk kayak tembok-tembok gitu ya, Bang. Nah, gua setelah melihat itu pas turun gua mendengar suara auman dari kejauhan. Dengan suara auman itu memang jelas banget. Suara harimau, gue tau persis karena gue sering lihat Discovery. Itu bener-bener auman harimau. Gue lari terbirit-birit sama teman-teman gue sebisa-bisanya. Gue kayak gak ngambil carrier. Parah bang. Berarti emang masih banyak ya? Iya itu habitatnya bang. Iya sih. Habitatnya di situ. Karena sekarang kan udah pengen punah itu. Iya, ya mudah-mudahan nggak sampai ya punah ya. Ada pemburu liar itu ya. Iya itu. Kacau sih itu. Biasa sih bang. Oke, Bang Egy, thank you banget nih bang. Oke. Udah mau datang lagi ya ke Bintaro dan berbagi cerita pendakian yang ini keren banget ini Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Dengan bermodalkan BPKB motor. Yes. Gua masih ingat motornya motor Satria FU. Ugal-ugalan gokil. Demi Itu dapat 6 juta berarti. Dapat 6 juta waktu itu. Beli tiket pada saat itu berapa itu tiket? Waktu itu tiket memang waktu itu harganya murah kalau dari Jakarta ke Jambi waktu itu gua dapat 650-an per orang. Murah itu ya Mas. Cukup murah kan kalau pesawat mah kan. Nah, awalnya sih gua pulangnya mau naik pesawat juga. Coba pas dicek harga? Pas dicek harga ternyata 2 kali lipat dari harga keberangkatan, buset. Jadi dari Jambi ke Jakarta itu 1.300.000 gua masih ingat. Mahal banget. Mahal banget, Bang. Ini gokil. Gua gak tahu kenapa itu harganya jadi beda. Iya. Apakah mungkin tingkat keramaian di bandara ini minim atau gimana? Yang jelas dari Jakarta ke Jambi itu Sultan Toha 650 waktu itu, dan untuk kembali ke CGK 1.300.000. Ya gua mending naik bis, mending dua hari gak apa-apa. Iya, karena pas saat itu emang lagi woles ya. Iya, lagi bolos waktu. Iya, itu belum pengangguran atau gimana? Oh iya sih pengangguran. Makanya gua gadain PKB dong. Kalau gua punya gaji gak mungkin gitu dong, Bang. Tapi lancar tuh temen lu bayarnya. Lancar dong. Lancar, gua kalau kagak gua susulin rumahnya tuh. Iya lah. Itu 6 juta dibagi berapa bulan tempo tuh? Iya. 6 bulan. Temponya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Agak gope bulanannya kayak gitu ya. Oke nih. Demi hobi dilakukan dong. Iya sih, aneh sih emang kalau demi hobi itu apa-apa aja dilakuin ya. Karena yang penting gue bisa sampai ke sana gitu. Yes. Untuk pulangnya belakangan aja. Belakangan gimana ntar aja dah. Ini contohnya ini begini. Yang kita pengen naik pesawat juga pulangnya ternyata tiketnya udah. Iya. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan nih bang buat teman-teman semua atau mungkin mau promosiin kopi Prabunya lagi sih. Paling pesan-pesan aja sih buat teman-teman. Soalnya lebih berharga pengalaman kan dari itu. Hanya bukan menggurui atau gimana ya bang ini. Sama-sama belajar aja gitu. Oke betul, betul sekali. Jadi kemanapun teman-teman pergi ya atau berencana melakukan aktivitas yang di luar kota atau di mana-mana yang kita belum pernah nih gitu. Tolong saya tekankan cari tahu dulu kondisinya di sana seperti apa. Oke, benar. Mau itu secara detil loh, mau akomodasinya, mau budayanya sana atau mau kondisinya atau apa-apanya gitu. Jadi meminimalisir kita nantinya menjadi buntu atau menjadi bingung. Dan pada akhirnya bisa mencelakai diri kita sendiri. Benar. Gitu. Jadi kalau udah prepare enak, kesananya lancar. Itu bang. Mungkin itu pesan dari saya yang paling utama sih. Jadi lebih ke persiapan aja kemanapun kalian pergi, mau jauh mau dekat, itu agar perjalanan lancar gitu ya. Betul, itu aja. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Kang Egy ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.